warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal mustami'una al-kiram, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi mahattati syukriyah bil akbar. Na'tikum bihamdil akbar haulat dawliyah. Suqaddimallakum al-akbar. Muhammad Fikri Hakim Zainuddin. Berita terbaru hari ini, sejumlah kelompok siswa dari SMA IT Asyukriyah Tangerang berhasil menciptakan inovasi yang luar biasa dengan memanfaatkan buah-buahan sebagai sumber energi alternatif. Melalui penelitian mereka, mereka berhasil menggambarkan sel volta dengan menggunakan buah-buahan sebagai larutan elektrolit dalam percobaan mereka. Para siswa SMA IT Asyukriyah ini menemukan bahwa kandungan asam dalam buah-buahan seperti jeruk nipis dan lemon mampu menghantarkan elektron dan menghasilkan arus listrik. Dengan menggunakan elektroda yang terbuat dari logam berbeda, mereka berhasil menciptakan sel volta sederhana yang dapat menyalakan lampu kecil. Berikut langsung saja ke videonya. Oke pemirsa, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk percobaan sel volta diantaranya buah lemon untuk sumber energi sel volta, kabel klip buaya, gunting, multimeter, tembaga, lampu LED kecil. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan wawancara dari salah satu Assalamualaikum murid warahmatullahi yang ada wabarakatuh. di SMA Saya IT Rafki Rizal Asyukriyah. Farizi, Berikut siswa SMA penjelasannya. Asyukriyah, akan membahas sebuah konsep menarik dalam dunia energi alternatif, yaitu pemanfaatan buah-buahan sebagai sumber energi listrik menggunakan prinsip sel volta. Sel volta adalah sebuah rangkaian elektrokimia yang memanfaatkan reaksi redoks spontan untuk menghasilkan listrik. Reaksi redoks ini terjadi ketika elektron berpindah dari suatu elektroda ke elektroda lainnya melalui cairan elektrolit. Dalam percobaan ini, buah-buahan seperti lemon dan jeruk nipis dipilih karena kandungan asam sitratnya yang tinggi. Asam sitrat bertindak sebagai elektrolit yang memungkinkan terjadinya pergerakan ion, sehingga menghasilkan aliran listrik. Prosesnya dimulai dengan menancapkan dua jenis elektroda, seperti paku dan tembaga, ke dalam buah. Elektroda ini berfungsi sebagai anoda dan katoda. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi, di mana elektron dilepaskan. Sementara pada katoda terjadi reaksi reduksi, di mana elektron diterima. Buah bertindak sebagai cairan elektrolit yang menghantarkan ion untuk memungkinkan terjadinya reaksi ini. Hasil percobaan menunjukkan bahwa buah-buahan seperti lemon mampu menghasilkan tegangan listrik sebesar 1,5 volt, sedangkan jeruk nipis menghasilkan 1,3 volt. Walaupun tegangan ini cukup untuk menyalakan lampu LED kecil, nilainya masih sangat rendah dibandingkan sumber listrik konvensional seperti baterai atau jaringan listrik rumah. Dalam hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan buah-buahan pada konsep sel volta belum bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam skala besar. Namun, hal ini menjadi bukti bahwa alam menyimpan potensi energi yang melimpah dan dapat dimanfaatkan sebagai alternatif di masa depan. Dengan penelitian dan pengembangan lebih lanjut, mungkin konsep sederhana ini dapat dikembangkan menjadi solusi energi yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Penemuan ini juga mengingatkan kita bahwa sumber daya alam memiliki banyak manfaat yang bisa dimaksimalkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, tadi adalah video bagaimana uji coba yang menggunakan buah-buahan yang berbahan sel volta untuk menghasilkan listrik yang dapat menyalakan lampu LED kecil. Mudah-mudahan inovasi ini bisa menjadi manfaat ke depannya untuk masyarakat. Beralih ke topik selanjutnya, berasal dari negara kita, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2025, pemerintah resmi memperlakukan tarif pajak pertambahan nilai atau disingkat menjadi PPN sebesar 12%. Peningkatan penerimaan negara untuk menambah berbagai proyek pembangunan. Namun, sejumlah pihak khawatir kenaikan PPN akan berdampak pada daya beli masyarakat. Percobaan perhitungan harga sembako yang semulanya murah sekarang menjadi naik akibat dampak kenaikannya PPN 12%. Berikut barang sembako yang mengalami kenaikan harga diakibatkan oleh kenaikannya PPN 12%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kami hadir dengan laporan khusus mengenai dampak kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Seberapa besar pengaruhnya terhadap harga barang dan jasa? Simak laporan kami berikut ini. Kenaikan PPN menjadi 12% memberikan dampak langsung pada harga barang dan jasa di masyarakat. Hal ini disebabkan PPN
dikenakan pada setiap transaksi barang atau jasa, mulai dari produsen hingga konsumen akhir. Sebagai contoh, berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, harga minyak merek Sanko yang sebelum PPN adalah 41.900, setelah dikenakan PPN 12%, harganya meningkat menjadi 47.029. Demikian pula dengan telur ayam yang sebelumnya dihargai dengan Rp29.000 per 10 butir menjadi Rp32.480 setelah PPN. Kenaikan PPN ini menambah beban biaya bagi konsumen, terutama pada barang yang dikenakan pajak. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hubungan antara harga barang sebelum PPN dengan harga setelah PPN menunjukkan korelasi positif. Artinya, semakin tinggi harga barang, semakin besar pula jumlah pajak yang dikenakan. Kesimpulannya, kenaikan PPN 12% memiliki pengaruh besar terhadap harga barang dan jasa. Lebih dari itu, kesadaran akan pentingnya pajak sebagai bentuk kontribusi sosial harus terus ditingkatkan. Demikian laporan khusus hari ini. Saya Fahran, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah hasil dari perhitungan harga sembako yang sudah mengalami kenaikan diakibatkan oleh kenaikan harga PPN 12%. Baik, kita ke berita selanjutnya. Berasal dari konflik Timur Tengah antara Palestina dan Israel yang memasuki babak baru. Di Gaza, kedua belah pihak sepakat dengan melakukan gencatan senjata. Gencatan di Gaza resmi dimulai pada tanggal 19 Januari 2020. Pada hari Minggu setelah sempat tertunda selama 3 jam. Di momen inilah Israel diminta keluar dari Gaza dan warga Palestina bisa pulang ke rumah mereka. Kita langsung saja tanyakan kepada rekan kita yang berada di Gaza, kepada Raka, apa yang terjadi di sana dan bisa beritahukan kepada kita. Sekarang sudah terhubung kepada saya sebagai reporter Raka. Selamat pagi semuanya. Suasana di Gaza saat ini relatif tenang setelah gencatan senjata diberlakukan. Setelah konflik peperangan yang cukup lama antara Palestina dan Israel, sejumlah fasilitas umum hancur akibat serangan bom Israel dan kini telah berhenti sejak diberlakukannya gencatan senjata pada tanggal 19 Januari 2025 pada malam hari. Selain itu, organisasi kemanusiaan telah mulai mendistribusikan bantuan kepada para korban, termasuk makanan, obat-obatan, dan perlengkapan darurat. Namun, akses ke beberapa area terdampak masih menjadi tantangan besar karena infrastruktur yang hancur, rusak parah akibat serangan yang sudah dihancurkan oleh Israel. Baik, itu yang bisa saya sampaikan berita situasi terkini yang ada di Gaza. Baik, saya hubungkan kembali kepada presenter kami, Fikri. Terima kasih Raka atas laporannya. Pemirsa, kita tentu berharap gencatan senjata ini bisa membawakan perdamaian bagi Palestina dan Israel. Yafi bihadzal akbar fi mahattati syukriyah kulli akhto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.